We Need to Talk episode bisnis sampingan, alokasi duit, mending promosi atau produksi. We need to talk. Pokoknya harus terus belajar dan tingkatkan kapasitas. Kapasitas bukan tentang seberapa modal kita kuat, kapasitas juga dari pemahaman kita juga sih, ilmu ya. Jadi nggak hanya terbatas keuangan dimanapun. Dan kapasitas juga bisa dari teknologi untuk efisiensi. Pokoknya fokus ke sana aja, jangan pusing-pusing sama teori-teorinya, learning by doing sih pastinya. Sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Aku Nadira dari Lingkaran yang akan menjadi moderator. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa hari ini kita akan ngobrolin tentang pengaturan keuangan. Karena teman-teman pastinya mungkin ada yang ingin punya bisnis sampingan, atau mungkin udah ada yang punya UMKM di sini sebagai owner dari UMKM, atau mungkin belum punya dua-duanya tapi mau belajar dulu, atau mungkin mau refreshing dengan topik ini. Nah, teman-teman semua, di sini kita udah kehadiran 2 speaker hari ini, dan mungkin aku akan panggilkan aja kali ya dari Mas Calvin. Halo Mas Calvin, selamat siang. Halo Mbak, siang. Halo, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik kabarnya. Syukurlah. Udah makan siang, Mas? Sudah siap ngajar. Wah, udah siap sekali ya berarti. Oke. Nah, di sini juga ada satu lagi speaker dari Sandit yang sudah mendukung acara hari ini, yaitu Mbak Shirley. Halo Mbak Shirley. Masih di mute ya Mbak Shirley? Sebentar. Halo teman-teman Lingkaran, selamat siang. Halo Mbak Shirley. Gimana kabarnya Mbak? Sudah makan? Oh ya, sudah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga sudah makan ya, jadi bisa belajar dengan fokus siang hari ini. Betul banget, Mbak. Oke, nah di sini mungkin aku akan menjelaskan sedikit ya bahwa 2 speaker hari ini akan memberikan banyak banget insights, tapi tenang aja teman-teman karena satu persatu akan satu-satu berikan insight-nya masing-masing. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya mau bertanya tentang mengelola keuangan, lalu juga bertanya tentang insights, boleh banget nanti kita akan bertanya-tanya di Q&A session. Oke, mungkin karena Mbak Shirley akan aku panggil lagi ya. Jadi nanti akan menyusul lagi ya Mbak Shirley. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada Mas Calvin nih. Nah, aku ingin memperkenalkan sedikit Mas Calvin itu siapa. Jadi Mas Calvin merupakan COO dan juga co-founder dari Entrefine. Dan di sini Mas Calvin sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan mungkin karena sebelum aku mempersilakan Mas Calvin untuk memberikan insights-nya, mungkin aku ingin bertanya dulu kali ya ke Mas Calvin, kira-kira hari ini yang bisa di-expect dari para pesertanya apa aja nih, Mas? Oke, hari ini ya. Sebenarnya biasanya orang kalau belajar keuangan tuh udah takut kan, kayak aduh paling malas. Biasanya di bisnis tuh paling dibenci, biasanya, di antara yang lain. Jadi yang perlu di-expect ya, nanti kita nggak akan belajar yang ribet, tenang aja, dan bakal praktikal banget. Jadi, biar praktikal, butuh keaktifan teman-teman semua. Biasanya saya tuh nungguin banget, dan saya akan pakai banget kolom chat. Kalau bisa tangan kalian standby terus di kolom chat. Kalau kalian pakai laptop atau pakai handphone pun udah siap, karena bakal lebih 2 arah sih kelasnya. Gitu. Oke, wah seru banget nih, sepertinya dari Mas Calvin ingin lebih banyak interaksi juga ya dengan para audiens. Jadi mungkin di sini buat yang sudah pada hadir, karena mumpung bareng sama Calvin dan dengan Mbak Shirley, boleh banget ngasih masukan atau mungkin ngasih insight atau ingin mau bertanya kepada Mas Calvin, langsung aja ngobrol-ngobrol di kolom chat. Dan mungkin biar dari Mas Calvin juga kenal dengan para audiens, teman-teman juga boleh banget memperkenalkan diri dari mana, terus sama siapa, dan juga kalau misalnya punya bisnis ataupun pemilik UMKM, boleh banget langsung tulis aja di kolom chat biar kita bisa saling support dengan melalui acara ini. Oke, kalau begitu biar enggak berlama-lama lagi, aku berikan layar dan juga waktunya kepada Mas Calvin untuk memberikan materi hari ini. Silakan Mas. Oke, thank you Mbak Nadira. Oke teman-teman,
Saya izin share screen dulu. Dari host, apakah boleh multiple participant share screen? Atau co-host, jadiin co-host. Oke, sebentar. bisa, Udah bisa ya? Udah bisa, sorry. Oke, good. Thank you. Nah, seperti yang tadi Mbak Nadira sudah info juga, balik lagi teman-teman, paling seru ya kalau kelasnya via Zoom itu tuh butuh interaktif. Karena saya tuh nggak bisa baca pikiran di luar sana, lagi dengerin apa enggak. Nah, jadi pertama boleh nggak tulis nama kalian dari kota mana atau dari daerah mana, plus udah ada bisnis atau belum, atau masih planning. Jadi pilihannya planning atau sudah punya nama bisnisnya apa, atau bisnis apalah. Boleh tulis di kolom chat, saya tunggu 4-5 orang baru saya mulai materinya. Oke, thank you Kak Nora. Oke, owner Leno Pempek. Semoga jadi nambah ilmu. Yang lain biar saya dapat gambaran nih. Oh, kalian ini lagi ada bisnis sampingan kah atau full bisnis? Jadi biar contoh-contohnya relevan atau planning, even planning pun it's okay. Thank you Kak Linda. 2 atau 3 orang lagi biar saya memastikan masih fokus. Mantap. Pokoknya kita sampai 35 menit ke depan bakal pakai kolom Zoom chat ya, siap-siap. Oke, thank you Kak Susi punya snack box dan catering. Dan dengan Ria, Dapur Ria, dan Les Bu Ria dari Jakarta. Oke, good. Good. Yang lainnya tentang aja, saya akan baca, tapi kita akan mulai dulu materinya. Thank you Kak Ahmad, dan thank you Kak Abiu. Yang lainnya tetap kalau mau tulis terus di kolom chat, saya tetap akan baca nanti. Bisa sambil baca. Oke. Nah, jadi kita bakal belajar 5 poin hari ini. Oke, langsung aja ya outline-nya. Ini gambarannya. Kita langsung mulai. Pertama, kenapa butuh banget belajar keuangan bisnis? Oke ya, boleh nggak saya panggil satu orang buat ngobrol sedikit aja? Unmute. Is it okay saya mau panggil Kak Ahmad? Kak Ahmad Zaini, apakah bisa unmute? Kalau nggak bisa, it's okay. Kak Ahmad Zaini, apakah boleh atau bisa unmute? Kalau nggak bisa, it's okay ya. Oke, tampaknya belum bisa. Jadi, teman-teman, biasanya, saya cerita dikit ya. Jadi kalau dalam orang ngadain mau bikin bisnis atau lagi planning bisnis, mereka tuh biasanya tuh nggak mulai dari kayak, oh, saya bisa keuangan, saya bikin bisnis. Enggak. Biasanya mereka mulai dari contoh. Tadi ada yang ini, Kak Ria. Dia punya dapur Ria, let's say itu masak makanan lah, F&B bisnis. Pasti dia ngerasa kayak, oh teman-teman bilang makanan atau masakan saya enak. Artinya dia bisa operation-nya. Dia cukup expert di operation. Akhirnya mau bikin bisnis. Gitu. Dan kalau kebanyakan orang antara bisa operation-nya dulu, atau dia ngerasa kayak, oh teman saya bilang saya jago jualan nih. Jadi dia ngerasa, oke, saya mau bikin bisnis. Nggak ada yang bilang kayak, oke, saya jago keuangan, saya mau bikin bisnis makanan. Nggak ada. Biasanya, entah dia bisa operation atau marketing. Nah, cerita sedikit, bisnis itu punya 4 pilar. Kalian harus jago pemasaran, kalian harus bisa jaga operation-nya bagus, kalau F&B bisa bikin makanan yang bersih dan enak. Terus yang ketiga, human resource, bisa ngurus pegawai, kalau nanti skalanya lebih besar punya pegawai. Dan yang keempat, butuh finance sama accounting. Sama-sama. Nah, karena ini kita belajarnya, karena di bisnis itu butuh 4 pilar, bayangin nih. Oke ya, finance sama accounting itu salah satu pilarnya. Artinya, saya bisa ambil 2 perspektif, teman-teman. 1, bisa finance doang, bisnisnya nggak sukses dong. Ya nggak? Kan dia nggak bisa pemasaran, dia nggak bisa masak makanan enak, tapi dia jago ngitung. Bisnisnya belum tentu sukses. Loh, kalau kayak gitu ya ngapain belajar keuangan? Tapi kalau kita balik perspektifnya, kalau nggak bisa keuangan, kemungkinan besar pilarnya itu nggak berdiri kokoh. Tadinya ada 4 pilar, cuma ada 3 pilar. Jadi kayak bisnisnya tidak sustain atau tidak stabil. Jadi saya cuma mau kasih tahu, kalian udah masuk di kelas yang tepat. Oke, saya mau belajar keuangan. Mungkin saya belum punya pilar ini dan sekarang lagi pengen bangun pilar ini. Sehingga even itu masih planning atau sekarang bisnisnya sudah jalan,
bisnis kalian bisa sustain gitu. Jadi lebih kokoh. Itulah kenapa kita harus belajar keuangan. Terus dengan kita mencatat, oke, keuangan itu relate-nya sama apa? Nyatet akuntansi, nyatet keuangannya, nyatet duit masuk, duit keluar. Kenapa itu penting? Biar kita tahu kondisi asli bisnis kita. Kita nggak bisa gini. Let's say sama kayak manusia deh, di depan orang lain kelihatannya kayak bagus-bagus saja, kelihatannya mukanya lagi happy-happy aja, bisa jadi di dalam hatinya itu lagi sakit hati karena galau habis diputusin pacar. Misalnya apa? Karena apa yang kelihatan di luar itu beda sama yang di dalamnya. Belum tentu yang di keluar kelihatan baik, belum tentu di dalamnya benar-benar baik. Apa hubungannya sama bisnis? Kita nggak boleh dalam bisnis tuh pakai feeling, kayak, wah kayaknya penjualannya rame, yang beli, yang pakai jasa studio brandingnya saya banyak nih, kayaknya untung deh, kayaknya. Itu namanya pakai feeling. Jadi ketika kita hanya pakai feeling, ya salah dong ngambil keputusannya. Karena kalau pakai feeling gitu, belum tentu benar-benar terjadi. Gitu. Jadi belum tentu ya yang bisnisnya, wah ini ngantri terus nih. Bisa jadi ternyata rugi karena salah pasang harga kan. Kan kita nggak ada yang tahu. So, sepenting itu melakukan pencatatan dan membuat laporan keuangan. Sehingga kita bisa tahu nih, secara objektif, kondisi bisnis kita bagus atau enggak. Gitu. Next lagi ya. Dalam bisnis itu tuh nggak ada aturan gini teman-teman. Oh, profit 7 juta itu bagus. Beda, tergantung. Lagi di kota mana, di Jakarta kah, atau di kota Malang, atau di kota Palembang. Kebetulan saya pernah tinggal di 3 kota tersebut. 7 jutanya Malang, sama 7 juta Jakarta, sama 7 jutanya Palembang tuh beda banget. Jadi nggak ada rumusnya profit berapa yang keren. Tapi, kalau kita punya laporan keuangan kita pribadi, bisnis, kita bisa bandingin, oh bulan lalu segini, bulan lalu 5 juta, bulan ini 6 juta misalnya. Berarti bisnis kita naik level. Makanya butuh ada laporan keuangan atau butuh namanya catatan keuangan sehingga kita bisa tahu bisnis kita ini naik atau turun. Nah, itu sedikit banyak tentang kenapa harus paham keuangan buat bisnis. Kita langsung ke yang kedua. Tapi saya mau survei dulu. Di sini, pada sudah yang punya bisnis, kan tadi beberapa udah punya bisnis. Pada sudah punya laporan laba rugi, atau hanya nyatet laporan duit masuk, duit keluar? Boleh jawab nggak? Atau belum nyatet sama sekali? Antara 3 ya jawabannya ya. Punya laporan laba rugi, yang benar-benar kayak akuntansi, atau laporan arus kas, cuma lihat dari mutasi, oh duit masuk, kurang duit keluar, atau belum nyatet sama sekali dan pengen belajar hari ini? Oke. Belum catat sama sekali, belum catat sama sekali. It's okay, teman-teman, tenang. Nyatat uang masuk dan keluar, good juga. Nanti saya akan jelasin bedanya apa uang masuk keluar sama profitability. Oke, thank you teman-teman yang udah sharing. Yang lain, baru catat uang masuk dan keluar. Yes, memang biasanya dimulai dari sana dan it's a good start. Yang lain juga. Nah, saya mau kasih perbedaan nih sekarang. Oh, masih jadi satu untuk kebutuhan sehari-hari, belum maksimal. It's okay. Memang butuh konsistensi dan butuh motivasi. Makanya dari sini saya tunjukin nih, nanti seberapa keren kalau bisa nyatet, jadinya kita bisa semangat lah buat misahin laporan keuangannya. Oke, thank you teman-teman yang udah jawab. Sekarang kita akan bahas tentang namanya profitability sama cash flow. Cash flow itu simpelnya yang tadi, catat uang masuk sama catat uang keluar. Khusus di stage ini nanti kita ada hitung-hitungan dikit ya. Jadi siapin catatan kertas kalian atau kalkulator, gampang kok soalnya. Nah, tapi sebelum ke sana, ini saya kasih, kita nggak akan belajar bikin laporan laba rugi, nggak akan belajar sampai sana. Tapi saya mau kasih gambaran. Ini loh laporan laba rugi yang benar. Itu tuh ada unsurnya namanya 3. Simpelnya yang versi simple. Kalau belajar akuntansi ini versinya jauh lebih berat sebenarnya. Saya bikin versi simple. 1 namanya omset atau penjualan. 2 HPP. HPP itu misal kalau di bisnisnya, saya ambil satu bisnis ya. Saya scroll ke atas dulu, misal ini Bu Susi kan punya snack box. Jadi ya
harga modal bikin risolnya, harga modal bikin kue susnya. Saya anggap jualannya risol sama kue sus. Maaf kalau salah. Nah, itu harga modal, itu HPP. Anggapannya harga modal. Kalau beban operasional, itu misal bayar listriknya, bayar biaya pemasarannya, biaya iklan, dan sebagainya. Nah, jadi omset yang kita dapat, dikurangin harga modal dari barangnya, dikurangin beban operasionalnya, itulah keuntungan. Terus apa bedanya sama pemasukan kurang pengeluaran? Kita coba breakdown. Jadi teman-teman, tunggu ya, saya ngitung waktu saya dulu. Oke, udah. Tadi saya lupa, waktunya saya mulainya agak molor. Oke, kita mulai lagi. Jadi teman-teman, laporan laba rugi atau profitability itu bukan uang masuk kurang uang keluar, itu beda. Oke ya, yuk kita pahami kenapa itu beda. Jadi kita ke definisinya dulu ya. Jadi yang dianggap omset itu belum tentu uang masuk. Yang dianggap uang keluar itu belum tentu beban dan sebaliknya. Jadi sekarang kita belajar tentang, tapi kalau omset bukan masalah yang berat ya. Kita pelan-pelan belajar ya, karena ini hitungan. Omset atau penjualan, kalau berdasarkan aturannya, tapi ini benar loh. Kenapa sih harus ikut aturan? Karena memang lebih relevan buat dianalisa. Jadi, berdasarkan aturan akuntansi, omset itu diakui pada periode terjadinya transaksi. Terlepas duitnya udah masuk apa belum. Pokoknya kalau kita sudah kasih jasa atau barang, sudah boleh diakui sebagai omset, walaupun duitnya belum masuk. Kita coba contoh. Contoh, ada namanya Budi. Dia ngajar les. Dia udah ditransfer oleh muridnya, Pak Budi, saya mau transfer dulu ya, 29 Maret. Tapi dia ngajarnya di 2 April. Maka, kalau dalam laporan keuangan, itu harusnya masuk laporan laba rugi di April. Tapi kalau dicatat duit masuk, duit keluar, dia catatnya di bulan Maret atau April, teman-teman. Coba aja di kolom chat, biar saya memastikan sudah mulai paham. Nih ya, duit masuknya di Maret nih, masuk ke bank mutasi. Tapi, dia baru ngajar di April. Kalau laporan keuangan, nyatetnya di April. Kalau laporan arus kas, nyatetnya di Maret. Maret. Oke, thank you. Bisa jawab di kolom chat aja nanti biar yang lainnya bisa pada baca juga, teman-teman. Thank you. Nah, benar banget. Itu beda ya. Kalau kita mau lihat laporannya jadi beda. Satu di Maret, satu di April. Tapi dua-duanya ada kegunaan masing-masing. Atau kebalikannya deh. Dia ngajar di 30 April. Tapi muridnya ngutang, baru bayar di Mei. Di laporan keuangan, teman-teman, tetap masuknya di April, karena capeknya di April. Tapi, kalau laporan arus kas, itu di Mei, karena duitnya baru masuk di Mei. Next. Ini agak beda ya. Beban itu kan duit keluar harusnya. Bayar listrik, bayar sewa, bayar marketing. Oke ya. Jadi kalau beban itu bukan uang keluar, tapi segala sesuatu yang sudah kita pakai. Sama kayak pengakuan yang tadi. Jadi dia tuh akan dianggap beban kalau sudah digunakan. Kalau barangnya sudah kepakai. Biar lebih fair hitungannya. Nih, sadar gak sadar, ini case yang sering terjadi. Saya bikin soalnya sederhana banget. Yuk, saya bacain soalnya. Kalian boleh jawab di kolom chat. Salah gak apa-apa ya. Beneran gak ada nilai merah di sini. Salah, it's okay. Yang penting kalian nyoba. Menurut saya lebih keren kalau nyoba daripada nyoba. Mending salah tapi nyoba. Coba ya. Soalnya gini. Nanti saya kasihin di saat-saat saya baca soal. Si Bella punya bisnis all shop ramen Korea. Pertama waktu dia belanja, dia beli nih 100 piece ramen Korea dari supplier. Intinya setelah kena ongkir, harga per ramennya 8.500. Jadi HPP-nya, bebannya, kalau kejual, itu 8.500. Kalau kejual. Berarti total dia duit keluar itu 850.000. Akhirnya dia coba promosi nih ke teman-temannya yang suka drakor, yang
Kalau sambil nonton drakor, sambil makan ramen. Nah, akhirnya bulan ini dia laku 60 piece, teman-teman. Dari 100 piece dia beli, 60 piece-nya laku. Satunya dijual 12.000. Harusnya untung ya, harusnya ya. 12.000 modal 8,5. Akhirnya dia dapat omset 720.000. Anggap aja nggak ada biaya lain-lainnya. Pertanyaan saya, secara profitability, untung atau enggak, sama kalau untung berapa? Coba jawab di kolom chat, saya tunggu 2 menit, salah it's okay. Untung berapa, teman-teman? Kira-kira? 720 dikurang, ada yang hampir benar katanya. Masih ada sisa 40 pieces. Untungnya berapa nih? Berapa ribu rupiah? Berapa ribu rupiah kah untungnya? Laku 60, harga modal 8,5, jual 12.000. Oke. Oke, good. Ada yang udah jawab benar nih. Untungnya 210.000. Nah, saya mau kasih dua perspektif. Kenapa ini penting, teman-teman? Oke ya. Kenapa yang 40 piece nggak rugi? Padahal kan kita, tapi ya, kalau secara duit rugi nggak? Sorry, saya balik pertanyaan. Coba secara arus kas, minus apa enggak? Secara arus kas. Minus berapa? Nah, banyak pebisnis tuh yang anggap, aduh saya rugi nih, karena dia ngelihatnya arus kas, uang masuk kurang uang keluar. Dia pikir, aduh uang keluarnya 850, uang masuknya cuma 720, jadi rugi 130. Yes, ini perbedaannya. Stok yang nggak laku itu nggak dihitung karena anggapannya belum kepake bebannya, jadi belum dianggap beban. Oh, kita masih punya duit, tapi bentuk stok ramen, ya nggak? Jadi nggak rugi kita. Toh ramennya masih boleh dijual di minggu depan, teman-teman. Tapi kalau ini bisnis roti yang dalam 1 hari busuk, ya rugi dia. Ya nggak? Duit masuk kurang duit keluar, udah rugi dia. Karena rotinya nggak bisa dijual lagi. Kebetulan yang ramen ini masih bisa dijual lagi. Gambarannya gitu. Tapi, oke, kita lihat ya. Secara profitability untung, secara arus kas minus. Yang perlu diperhatikan ini, cash flow juga penting loh teman-teman. Walaupun dia untung, kalau modal atau duit reserve-nya kita itu terbatas, let's say karena kita ini bisnis sampingan atau yang nggak fokus, atau bisnis full, itu bakal bahaya di jangka panjang. Karena kita harus setor modal lagi nih teman-teman. Ya nggak? Jadi kalau profit belum tentu arus kas positif, dan itu juga bahaya. Mungkin konsepnya jadi dua kayak gini. Kalau mau bertahan dulu nih bisnisnya, usahain arus kasnya positif. Biar at least jalan. Walaupun belum se-profitable itu, minimal bisa jalan lah operasionalnya. Kalau mau sudah ke levelnya berkembang, yuk profit arus kas plus profitability-nya harus sama-sama bagus. Gitu. Nggak boleh salah satu. Oke? Arus kasnya positif, jalan 2-3 bulan, 4 bulan, baru kejar ke profitability. Oke, ini saya cuma pengen tes ombak. Yang masih fokus sama materi saya boleh tulis nggak? Aman. Cuma fokus, masa kalian masih mendengarkan saya. Boleh nggak ketik di kolom chat aman untuk memastikan teman-teman. Aman ya. Yang lain. Karena takutnya sudah nggak fokus. Kita baru materi 18 menit, takutnya udah ngantuk nih. Oke, good. Berarti masih pada semangat. Good. Lanjut. Ini saya tuh bikin materinya tuh praktikal banget ya. Jadi nggak ada teori-teori apapun. Kita coba langsung mikir ke case-nya. Kalau kalian semangat, kita bisa selesaiin semuanya nih dalam 16 menit ke depan. Paham struktur biaya bisnis. Jadi dalam bisnis tuh ada 2 sifat. Ini nggak masuk ke laporan, tapi ke sifat biayanya aja. Jadi ini nggak ada hubungannya sama laporan, tapi ini ada hubungannya sama namanya resiko bisnis kita. Ada namanya variable cost sama fixed cost. Oke. Variable cost itu biaya yang bertambah seiring unit terjual bertambah. Contohnya,
Kalau di bisnis kopi, kita ambil bisnis kopi contoh. Biji kopi, susu, itu baru akan keluar, baru akan kepake kalau ada yang mesen kopi. Bener nggak? Itu namanya variable cost. Oke, jadi kalau nggak laku, ya nggak keluar. Kalau laku, baru keluar. Jadi variable cost ini bisa dibilang resikonya lebih kecil. Gitu. Ada yang kedua namanya fixed cost. Biaya yang nggak bertambah seiring unit terjual bertambah. Jadi mau laku atau nggak laku, bayarnya ya segitu. Kira-kira ada yang tahu nggak contoh fixed cost di bisnis apapun contoh? Kira-kira ada yang tahu nggak contoh fixed cost? Ini ada pertanyaan dari Kak Heni, nanti kita jawab di Q&A ya. Oke, ada yang udah jawab nih, biaya sewa tempat. Listrik bisa dibilang fix juga, walaupun itu tuh ada hubungannya juga, tapi anggap aja fix, still good, bener banget. Sewa tempat, contoh deh. Mau saya sewa, misalnya saya sewa di pasar, kios, bayar 4 juta per bulan. Mau laku atau nggak laku kopinya, ya saya harus tetap bayar. Gitu. Gaji karyawan, kalau di bisnis coffee shop, bayar barista. Ini tuh pedang bermata dua, teman-teman. Bayangin, saya gaji dia 4 juta per bulan. Bulan ini dia bikin 2.000 kopi. Mantap banget ya. Rame nih bisnisnya. Ya mau berapa ribu kopi pun saya tetap bayar 4 juta. Kebetulan kapasitasnya memang 2.000-an kopi. Jadi seolah-olah saya bayar per kopinya Rp2.000 seolah-olah. Tapi bulan depannya lagi yang laku cuma 500 kopi. Jadinya apa? Rugi kan ya? Kayak, aduh, dia produksi 500 kopi, saya tetap harus bayar 4 juta. Jadi fixed cost ini bisa jadi sangat menguntungkan, bisa jadi sangat merugikan. Artinya biaya yang sangat berisiko. Terus buat apa belajar itu, teman-teman? Jadi kalau kita tahu berapa fixed cost kita, sama berapa harga sama variable cost kita bisa hitung namanya break even point. Break even point itu simpelnya target bulan ini harus jual berapa biar tutup biaya bulanan, biar tutup gaji pegawai sama listrik atau sewa tempat. Jadi cocok banget nih kalau kalian yang belum punya fixed cost, tiba-tiba mikir kayak, aduh, habis pengen hire admin nih, untung nggak ya? Kira-kira beresiko nggak ya mau hire admin? Contoh, misal saya bisnis online shop, tapi saya nggak pernah hire admin nih ceritanya. Oke. Ceritanya saya nggak pernah hire admin, saya jualan jersey bola. Oke, saya hitung-hitungan ya. Boleh nggak nanti, sorry. Bentar ya. Wait, sorry. Misal saya jualan jersey bola ya ceritanya. Terus biasanya saya nge-packing sendiri, saya jadi admin sendiri, customer care sendiri. Tiba-tiba saya mikir, aduh, pengen gaji admin aja deh. Soalnya nggak kuat nih ngurusinnya, misalnya gitu. Nah, harga jersinya misal 100.000. Ini price. Variable cost jersinya saya beli dari vendor agak tipis, 75.000 variable cost-nya. Nah, saya lagi galau nih, hire admin nggak ya? Nah, hire admin itu kan fixed cost. Jadi saya gajinya 2.500.000. Biar gampang aja saya ngitungnya. Oh ya, di layar kelihatan nggak ya coretannya? Kalau kelihatan boleh nggak tulis kolom chat? Kelihatan, Mas Calvin? Kelihatan ya, thank you. Ya. Thank you. Nah, jadi price min VC-nya 100 kurang 75.000. 100.000 kurang 75.000. Jadi jawabannya 2.500.000 dibagi 25.000. Oh ya, nanti kalian saya akan bantu kirimin juga deh materinya, saya kasih. Biasa di akhir banyak nanya nih, dapat gak ya materinya? Nah, artinya kalau kalian jual 2.500.000 dibagi 25.000, itu jawabannya 100 jersey. Jadi kalau kalian sebulan yakin 100 jersey itu pasti kejual, hire admin it's okay. Kalian jadi bisa fokus ke hal yang strategis. Itu simpelnya ngitung BEP. Oke, memang saya nggak akan jelasin banyak di sini, karena sebenarnya kalian nanti bakal coba
sendiri ya, pakai rumus. Intinya rumusnya yang ini teman-teman. Ya. Intinya rumusnya yang ini. Fixed cost itu totalin semua biaya fix kalian, dibagi harga, dikurang variable cost. Variable cost itu harga modal per satu barang, price itu harga jual. Semakin kecil quantity yang harus dijual, maka bisa dibilang resikonya makin kecil, bisa dibilang. Tapi itu relatif, tergantung bisnis kalian apa, tergantung situasi sama kondisi. Nanti kalau kalian pengen nanya ini lagi di Q&A boleh banget, tapi kita pakai case yang kalian bisa ceritain. Baru saya bisa kasih keputusan resikonya tinggi atau enggak. Nah kalau enggak, biar kita makin mantep, coba deh pilih mana. Anggap aja ceritanya mereka jualan kopi yang sama di daerah yang sama, mirip lah. Ternyata waktu dia hitung-hitung dari harga jual variable cost-nya sama fixed cost-nya, si Pak Agus ini katanya dia harus jual 800 kopi dulu, baru dia bisa nutup bayar gaji barista sama sewa atau biaya bulanan. Pas sudah 801, 802 dan seterusnya dia untung tuh langsung. Kalau Budi harus jual 1000 kopi baru tutup biaya bulanan. Pengen jadi siapa? Agus atau Budi? Yang resikonya lebih kecil. Kira-kira. Bayangin, kalian bisnis, aduh harus jual 800 nih baru nutup bulanan. Kalau si Budi harus jual 1000. Yes, kalau bisnisnya sama dan kawan-kawannya sama, semuanya sama, maka Agus lebih kecil resikonya. Tapi kalau kayak gini, relatif ya ternyata BP itu. Kalau kayak gini, mending mana? Mending jadi Budi atau Agus? Yang mana yang kelihatannya gampang diachieve? Tapi jangan bandinginnya sama Starbucks ya. Walaupun kopi 40.000, tapi dia ya cepat juga achieve. Relatif ya. Kalau brandnya bagusnya Pak Agus, ya Agus. Cuma kalau kayak gini, Budi bisa dibilang lebih gampang ya. Walaupun sebenarnya masih relatif, tergantung seberapa brand value-nya si Pak Agus. Gitu. Tapi udah dapat gambaran ya, jadi ternyata bukan semakin kecil numbernya semakin bagus ya, tergantung situasi bisnis kalian. Oke, next. Kita masih ada 10 menit seharusnya. Boleh nggak ya Mbak Nadira? Karena tadi saya lihat molor kita sampai 152 ya. Boleh banget Mas Calvin, silakan biar teman-teman di sini juga mendapatkan insight-nya juga banyak ya. Oke, thank you. Saya akan coba selesaikan nih. Yang ini tenang aja, nggak terlalu panjang, tapi ini lumayan penting nih. Karena ini yang jadi problem utamanya kan ya. Bisnis sampingan, kalau dihadapin dalam pilihan, mending produksi atau marketing, let's say, saya mau bisa jawab mending mana itu tergantung dua ini. Apa cost sama effort yang kalian keluarkan ketika take decision something? Keluar duit apa? Sama impact-nya apa? Yuk, kita ngobrol sederhana nih. Ini gampang, coba ya. Harusnya kalian tahu jawabannya mana. Saya jualan tadi ya, saya jualan jersey bola. Kebetulan saya fans bola, fans Chelsea Liga Inggris. Nah, misal saya punya cash flow lebih nih teman-teman. Setiap hari saya punya capacity operation-nya 60%, artinya belum 100%, artinya saya masih ada waktu lowong. Karena mungkin customer yang ngechat saya nggak terlalu banyak, yang harus di-packing nggak terlalu banyak, tapi penjualannya relatif stabil ceritanya. Saya punya dua alternatif, saya punya duit lebih. Mau pilihan A, saya bilang ke vendornya, saya beli langsung banyak deh, biar cost satuannya lebih murah. Bener nggak? Saya nawar, karena saya beli langsung banyak, harga murahin dong, biar marginnya gede. Ya nggak? Jadi variable cost-nya turun, price-nya sama, jadi marginnya gede. Atau, saya alokasikan duitnya untuk riset dan ningkatin budget iklan. Ya, berharap nanti bakal ada sales, tapi marginnya tetap. Kalian pilih mana? Ini relatif. Pilih mana? A atau B? Oke, Pak Andrian Santosa nanti saya akan jawab di Q&A ya. Yang lain, pilih A atau B? Kalian mau pilih buat kayak marginnya kecilin aja lah. Karena punya duit lebih, ya udahlah sekali ambil. Oh, jersey-nya Chelsea ini laku nih. Jersey MU juga laku, apalagi ada Ronaldo sekarang. Jersey PSG laku. Atau pilihan B, saya coba tingkatin budget iklan atau kayak research lebih dalam, orang tuh lebih suka jersey apa yang di luar tim-tim gede, jadi saya tahu bisa beda gitu. Oke.
Kalau kapasitasnya masih ada, B. Tapi B ini high risk high return. Mungkin lebih tinggi return-nya. Kenapa? Kalau kita iklan, belum tentu pasti laku. Benar nggak? Tapi kalau laku, untungnya jauh lebih gede. Kalau A, ini kalau kita pilih A, mungkin demand-nya nggak senaik itu. Cuma margin kita pasti gede nih. Jadi untungnya udah pasti nih. Untungnya udah pasti. Karena kita memanfaatkan, kita punya kesempatan duit lebih, ya kita take decision A. Tapi sebenarnya ini cuma lebih ke pengantar. Nanti kita akan dihadapin yang pilihan lebih berat lagi. Yang harus kalian aware sebenarnya. Kalau saya sekarang punya capacity-nya day to day 99%. Saya udah kasih hint nih, jawabannya bukan A, bukan B. Saya pengennya C. Kira-kira C-nya apa? Bedanya apa? Sekarang capacity day to day-nya itu udah hampir 100%. Decision apa yang harus saya lakukan? Saya bisnis jersey, saya bisnisnya sendirian biasanya. Sekarang kapasitas saya sudah 99%. Saya packing, saya jawabin customer, saya ngecekin uang masuk. Kira-kira pilihan C ini apa? Kira-kira aja. Salah, it's okay. Salah, it's okay. Oke. Good. Yang lain? Apakah setuju sama Kak Ria cari karyawan? Apakah ada jawaban lain, teman-teman? Atau kalau mau sama, boleh tulis di kolom chat, cari karyawan juga. Tingkatkan kapasitas kan sebenarnya jawabannya. Biar kita bisa terima duit lebih banyak. Ya nggak? Oh, ini ada kata-kata yang bagus nih. Kita ambil posisi yang strategis. Oke. Mencari reseller, kapasitas. Ingatkan kapasitas. Hire operation people, jawabannya. Sesimpel itu. Terus, emang apa hubungannya, Vin, sama bahas keuangan? Nah, biasanya ketika kita bisnis, kita tuh paling takut namanya nambah fixed cost. Karena saya juga pernah ngalamin kayak, aduh kalau gaji ketutup ya. Bayangin, mungkin itu kalian pernah ngerasain ya. Tuh kalau bayar ini ketutup gak ya biayanya. Tapi ternyata yang saya mau kasih tahu biar kalian aware kayak gini. Sama lah yang saya anggapin ceritanya mirip. Profitnya lumayan, kapasitas sudah hampir penuh, lagi galau nih. Hire karyawan nggak ya untuk bantu packing sama jadi admin? Galau karena, sayang duitnya ya. Sebenarnya kan packing sama admin kita juga bisa. Ya tinggal lebih ngebut dikit kali ya, atau apa gitu. Nah, kalau mau hitung secara fair, saya kasih 3 pilihan. Ini 10 sama 15 poinnya itu cuma simulasi, anggap aja duit. Jadi jangan pusingin hitungannya. Saya coba ceritain satu-satu. Dulu saya pilihnya seringnya A. Udahlah, saya yang kerjain sendiri. Jadi saya naikin effort saya kerja sebagai owner bisnis. Tapi itu ternyata jalan di tempat bisnisnya. Kenapa? Karena saya fokusnya jadinya makin tukang packing sayanya. Bukan merendahkan ini. Cuma kan kita pengennya jadi entrepreneur. Bukan orang yang jago packing. Oke ya. Karena gini, kalian sebenarnya value kalian jadi entrepreneur harusnya lebih mahal value per jamnya. Seharusnya. Tapi kalau kalian pakai waktunya untuk hal-hal operasional, it's good untuk di awal bisnis merintis sangat-sangat bagus. Ini padahal kondisinya penjualan kalian sudah stabil, udah punya duit ya. Jadi kalian malah tambah effort, impact-nya nggak segede itu. Jadi kalian kayak tambah capek kalian, tapi capek kalian tuh nggak dihargai segitu. Oke? Itu kalau kalian pilih, ya udahlah, saya yang packing aja lah. Saya yang customer care aja lah. Bukan nggak boleh ya. Saya pun di entrepreneur kadang masih bantuin jawab Instagramnya. Walaupun udah ada tim, tetap bantu jawab Instagramnya misalnya. Gitu. Yang B. Impact 10 poin, cost 10 poin. Maksudnya apa? Ya udahlah, saya hire orang buat packing. Oke. Ya udah dia gantiin posisi saya yang dulu sebagian yang saya packing. Tapi sekarang saya malas-malesan. Karena saya pikir udahlah udah ada pegawai. Ya udah kalau gitu tetap business as usual, tetap jalanin bisnis seperti biasa, tapi ya agak ada impact tambahan. Yang benar tuh yang C. Kalau bisa ya, kalau bisa. Dan saya pun berusaha kalau take decision di C. Ya udah, saya nggak apa-apa hire orang. Tapi saya tetap keluar effort. Effortnya apa? Owner ketika punya waktu lebih,
dan nggak ngelakuin operation, nggak ngelakuin packing, dan nggak ngelakuin customer care, ya udah pikirin strategis. Gimana ya biar penjualan lebih laku? Gimana ya biar brandingnya lebih bagus? Jadi kadang keuangan tuh bikin galau gitu. Kadang kita tuh nggak mau keluar duit, padahal kalau kalian keluar duit, tapi kalian yakin kalian bisa pikir strategis yang bisa nutupin cost itu, duit, lakukan itu. Karena kita kepikiran kayak, aduh duitnya sayang. Yes, I know. Tapi kan daripada nggak nyoba. Tapi tetap harus dicek ya resikonya. Ada nggak probability kalian bisa naikin income dengan kalian strategisnya? Kalau nggak ya tingkatin kapasitas kita. Ya bisa kalian dengan belajar di lingkaran. Banyak banget kelasnya kan. Let's say ningkatin kapasitas strategisnya kita. Gitu. Itu gambarannya ya. Jadi bisa fokus ke C, let's say. Tapi gimana kalian bisa benar-benar berpikir strategisnya itu yang lebih pentingnya. Jadi jangan takut spend something yang agak mahal kelihatannya, padahal kalau dia bisa menghemat waktu itu tuh apa ya, worth it banget gitu. Nah, terakhir, kenapa ini penting? Karena itu harus buat bisnis skala yang lebih besar. Ini cuma beberapa slide dengan cepat. Saya akan bahas tentang namanya family business. Tadi kan saya sempat bilang saya dari Palembang. Oke ya. Oh ya, setuju nggak ya? Kebanyakan bisnis zaman sekarang CEO of everything, ownernya. Jadi CEO-nya ngerjain apapun. Setuju apa enggak? Boleh nggak tulis di kolom chat. Jadi kalian nggak cuma ngejalanin bisnis, kalian bantu apapun. Kalian bantu masak lah, kalian bantu melayani lah, kalian bantu admin lah, kalian bantu packing, dan semuanya. That's good. Ketika kita lagi merintis tuh bagus banget. Karena kita jadi paham suka dukanya kita berbisnis kan. Tapi ada di satu titik ketika kalian mau bawa ke scalable dan kalian nggak pernah mikirin ini, kalian salah. Makanya saya lagi pengen bangun mindset, tapi nggak harus dilakukan sekarang. Mindsetnya untuk beberapa bulan ke depan. Atau ketika nanti bisnis kalian naik level. Pasti bakal naik level, saya percaya. Nah, ada pernyataan gini, cabang pertama family business tuh bakal bikin mikir, wah profitable banget. Family business itu maksudnya kayak kalian, kayak kita sekarang, self-employed, bisnis yang CEO of everything. Kita coba simulasinya. Gini ya, poin pentingnya adalah bisnis itu setiap beban harus dihitung sevalid mungkin. Kadang banyak yang nggak dihitung karena kita lakukan sendiri. Kalau mau bener, kalian harus hargai waktu kalian, biar tahu bisnis ini scalable atau enggak. Contohnya bisnis kue tiaw. Terakhir saya tinggal di Palembang sekitar 2011, karena habis itu pindah ke Kota Malang. Saya ngelihat di bisnis kue tiaw di Palembang, waktu saya sudah belajar accounting, saya baru mikir kayak, wah, family business tuh kayaknya untung banget ya, rame banget, gitu. Asumsinya gini, profit per bulannya 12 juta. Awalnya ngerasa profitnya, terus akhirnya buka cabang dong. Wah, bisnisnya rame nih, banyak yang suka kue tiawnya. Akhirnya kita pikir, ya udahlah buka cabang. Ternyata terasa profit awalnya 10 juta, pas sudah benar-benar lakukan laporan keuangan, ternyata profitnya nggak 10 juta, teman-teman. Ternyata mereka harus bayar chef 4 juta, bayar kasir 3 juta, bayar sewa ruko 5 juta. Ternyata dia rugi 2 juta. Sorry, agak cepat. Nah, kenapa ini? Loh, emang yang di family, yang di cabang pertama nggak gitu? Enggak. Karena biasanya di cabang pertamanya nggak bayar chef, karena ownernya yang masak. Masih sering lihat kan ya, restoran yang ownernya masak. Nggak salah. Cuma kalau mau di scalable, jadi salah hitung. Oke ya, nggak salah sebenarnya. Nggak salah, beneran. Nggak bayar kasir karena biasanya jaga istrinya. Salah. Nggak bayar sewa ruko karena dia pikir, oh ini punya saya nggak bayar. Jadinya apa, teman-teman? Jadinya salah hitung, kan? Jadi kalau mau, ketika kalian bisnisnya sekarang jalan sendiri, CEO of everything, anggap aja kalian bayar gaji buat kalian. Gaji kalian sebagai admin, gaji kalian sebagai customer care, sama packing, atau tukang masak, chef. Kalau sudah bayar itu semua masih profitable, maka bisnis kalian bisa dibawa ke skala lebih besar. Walaupun secara duitnya nggak benar-benar bayar ke kalian, tapi kalian jadi punya what if analysis-nya. Jadi bisa bangun fondasi. Oh ternyata masih rugi, tapi kalian nggak rugi kenyataannya kan, karena kalian belum benar-benar bayar kan. Tapi kalian bisa tahu, oh ini berarti masih kurang sekian juta nih, kalau saya bayar gini-gini masih rugi. Gitu. Udah, ini penting banget teman-teman, sederhana tapi super penting. Oke, saya kembalikan, nanti saya jawab juga ya Kak Dwi pertanyaannya di Q&A. Saya kembalikan dulu ke Mbak Nadira.
Oke, mantap banget. Ini dari tadi aku mendengarkan materinya benar-benar jadi ikutan belajar karena memang praktikal banget ya Mas Calvin dan bisa langsung diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terutama tadi kan teman-teman di sini udah pada bilang ada yang punya bisnis atau UMKM dan juga ada yang planning untuk itu dan pastinya dari yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Calvin bahwa memang penting untuk mempersiapkan dan juga mengetahui nih kira-kira apa aja yang butuh untuk dibayar terlebih dahulu, apa aja kira-kira cost yang memang akan kita bayar setiap saatnya atau setiap bulannya misalnya. Dan pastinya tadi kan teman-teman sempat ada yang bilang kalau sudah dicatat tapi hanya uang yang keluar dan masuk, ada juga yang belum mencatat sama sekali. Nah, di sini setelah ini teman-teman boleh banget langsung aja kalau misalnya mau mulai nyatat tapi masih ada yang dibingungin atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Calvin, boleh banget langsung aja tulis di kolom chat. Nanti pas Q&A session, setelah main discussion selesai, akan bisa langsung ditanyakan kepada Mas Calvin atau kepada Mbak Shirley-nya sendiri. Nah, karena tadi sudah dari Mas Calvin, kurang lebihnya sudah banyak sekali ya. Thank you banget Mas Calvin. Nah, jadi kita boleh lanjut nih kepada Mbak Shirley yang akan sedikit memberikan, nggak sedikit juga ya, banyak memberikan kita insights tambahan untuk lebih melengkapi kira-kira dari praktis dan juga dari beberapa konsep yang dijelaskan oleh Mas Calvin seperti apa. Mbak Shirley silakan untuk layar dan waktunya aku berikan kepada Mbak Shirley. Oke, makasih. Siap. Oke, layarnya udah bisa kelihatan ya? Sudah bisa terlihat. Oke, teman-teman terima kasih banyak untuk waktunya nih siang hari ini masih mau ada di sini gitu. Tadi penjelasan dari Mas Calvin kompleks banget ya. Aku rasa harusnya habis webinar ini udah bisa langsung buka usaha kali ya kalau yang belum buka ya. Karena udah tahu pilar-pilarnya juga gitu dan menarik banget. Nah, kita mau kasih sedikit materi sedikit aja sebenarnya karena tadi semuanya udah dirangkum bagus banget sama Mas Calvin dan kalau belajar terlalu banyak ilmu kan juga susah masuk nih. Jadi kita mau belajar lebih ke practically aja kali ya. Nah, jadi kan tema hari ini adalah mengenai alokasi uang nih. Kita sebaiknya dipakainya buat promosi atau produksi. Setelah tadi tahu pilar-pilar bikin usaha apa aja nih dari penjelasannya Mas Calvin, sekarang kita mau bahas tentang pain point-nya aja. Nah, pertama kalau kita lagi bikin bisnis SMI gitu ya, SMI itu kan UKM lah. Nah, kendala bisnis UMKM dalam mengatur keuangan itu sebenarnya apa aja sih gitu, yang sebenarnya kita mungkin alami, tapi kita nggak sadar kalau kita mengalami kendala tersebut gitu. Nah, biasanya kalau pebisnis UMKM itu yang sering dihadapi adalah permasalahan modal. Misalnya di sini tadi kan ada yang baru mau bikin bisnis nih. Pertama pasti yang dikeluhin adalah, aduh kayaknya kalau mau bikin bisnis t-shirt kayak gitu nggak bisa deh, modalnya nggak cukup gitu kan, atau kita punya impian bisnis gimana, mau buka di mana, itu pasti masalah pertamanya adalah modal. Kemudian yang kedua, masalah yang sering terjadi itu misalnya nih sudah bikin bisnis adalah mengatur keuangan gitu ya, pos-pos keuangannya antara pemasukan dengan pengeluaran pasti nggak tertata gitu, karena mungkin kita lagi nyaman-nyamannya bikin bisnis, oh orang banyak order nih, tapi kita juga nggak ngawasin pengeluaran kita seperti apa. Biasanya juga itu jadi kendala. Kemudian kendala yang terakhir di bagian keuangan untuk SME bisnis adalah kita suka kelewatan untuk ngecek bukti pembayaran ya. Karena saking senengnya nih di order sama orang dan mungkin orderannya banyak, pasti ada satu atau dua transaksi yang miss dari kita gitu. Nah, itu biasanya kendala yang kita alamin, tapi teman-teman nggak nyadar gitu kalau oh ternyata kita ngalamin ini ya gitu selama ini gitu. Oke, nah untuk teman-teman yang mungkin tahapnya baru memulai usaha gitu ya, kendalanya apa sih yang biasanya terjadi? Nah, biasanya paling kalau soal uang ya, yang sering dipikirin adalah, oke nih udah ada modal misalnya 500.000, tapi uangnya mau dipakai buat apa dulu gitu ya. Jadi kita bingung nih dari 500.000 itu kita mau bagi seperti apa. Aduh, udah ngitung, tadi kan ada HPP ya, ada fixed cost, apa segala macam kan, itu bener banget setelah teman-teman udah pelajarin hal tersebut, pasti kan uangnya dipikirin buat, oke, HPP-nya sekian, fixed cost-nya ini, terus
uangnya pengen dipakai juga nih buat promosi, masa bisnis nggak pakai promosi, apalagi sekarang era digital gitu kan ya. Jadi bingung mana yang harus ditentukan duluan. Nah, jawabannya sebenarnya simpel sekali. Kita harus ngelihat dari bisnisnya teman-teman dulu. Apakah bisnisnya teman-teman ini adalah bisnis yang memang tanpa promosi itu nggak bisa jalan sama sekali, karena mungkin tidak bisa dipasarkan ke lingkungan sekitar gitu ya, harus menjangkau orang-orang lewat misalnya Google Ads atau Facebook Ads, atau misalnya kita endorse kecil-kecilan. Kalau nggak ngelakuin itu teman-teman nggak bakal laku, maka lakukanlah promosi duluan. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman punya koneksi di sekitar yang mungkin bisa membantu secara organik ya, organik artinya tanpa kita iklan berbayar, tanpa kita endorse siapapun, itu bisa bantuin secara organik atau dari mulut ke mulut, silakan dananya digunakan untuk memaksimalkan produksi. Atau kalau misalnya teman-teman ada di fase yang zona maunya aman-aman aja nih, maka dibagi dengan bijak. Oke, promosi misalnya di 60%, produksi di 40%. Jadi kita lebih semangat di promosinya dulu, dan kita sedikit bermodal di produksi, mungkin ngeluarin dari budget bisnis kita, kemudian nanti harus berbalik modal tuh dari promosi itu, harusnya ada orderan lebih banyak karena kita sudah keluar cost untuk promosi gitu ya. Tapi ini balik lagi dari jenis bisnisnya teman-teman ya, karena satu bisnis dengan bisnis yang lain itu unik, jadi nggak bisa disamakan gitu. Jadi teman-teman harus sering belajar dan ngobrol sama teman-teman pebisnis di sekitar ya, karena bisnis itu unik dan nggak bisa disamakan. Jadi jawabannya adalah fleksibel, mana yang lebih penting gitu ya. Oke, kemudian apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi kebingungan yang selama ini kita alami di alokasi keuangan gitu? Nah, yang pertama, teman-teman pada saat mulai bisnis, bagus-bagus waktu masih rencana ya, teman-teman bisa melakukan analisa dengan banyak teknik nih. Pasti udah familiar juga ya, atau sering banget di telinga tuh kedengeran, oke, pakai teknik SWOT gitu, atau strength, weakness, opportunity gitu kan ya, atau pakai yang 4P, price, place, people gitu. Jadi teman-teman bisa menganalisa, bisa searching nih di Google, oke, dari bisnis kita tuh sebenarnya orang yang tepat jadi sasaran kliennya tuh siapa, media promosinya mau di mana, harganya berapa cocoknya. Jadi setelah menganalisa tersebut, teman-teman jadi bisa nih menentukan poin yang kedua, yaitu mengatur skala prioritas. Nah, teman-teman pada saat bikin bisnis itu biasanya orang itu cenderungnya maunya perfect ya. Oke, maunya stikernya bahannya yang kayak gini, packagingnya yang kayak gini, pokoknya kalau kena air dia nggak melewat sama sekali. Terus nanti plastiknya kalau bisa warnanya agak emas-emas gitu ya. Nah, terlalu perfeksionis teman-teman. Bahkan ada yang maunya punya website, punya Instagram, Facebook, semuanya di bulan pertama. Sedangkan kita lupa kalau hal itu bisa membuat fokus kita itu berubah gitu. Jadi fokus melakukan hal-hal yang bisa dimaksimalkan aja. Misalnya teman-teman sekarang hanya bisa membangun relasi gitu ya dengan networking mulut ke mulut secara organik untuk promosiin bisnisnya. Lakukan. Teman-teman cuman familiar sama Facebook, nggak apa-apa, lakukan jualan lewat Facebook. Teman-teman cuman bisa pakai Instagram, nggak apa-apa, pakai Instagram aja, nggak usah maksain apa yang teman-teman belum kuasai. Seiring dengan berjalannya waktu, pasti teman-teman akan bisa adaptasi ya dengan bisnisnya. Oke, ternyata kemarin kesalahannya di sini, kemudian cara bagi waktunya seperti ini. Nah, nanti semakin teman-teman expert di bisnisnya, berjalan ada klien, komplain, atau ada feedback positif gitu ya, teman-teman bisa mulai fokus ke hal-hal yang belum dikuasai. Jadi, satu persatu gitu ya, itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, ini penting banget karena kita sekarang sudah ada di era digital, maka tolong gunakan teknologi dalam bisnis kalian gitu. Percuma kita bangun bisnis sebagus apapun, tapi kita nggak kenalan gitu ya sama teknologi, itu juga sayang banget karena persaingan penjualan online sekarang potensinya itu besar sekali. Juga nggak terlalu ketat sebenarnya, asal teman-teman tahu market yang dianalisa di poin pertama, gitu ya. Untuk teknologi ini banyak, misalnya teman-teman bisa mulai dengan pakai payment gateway untuk channel pembayaran, atau teman-teman bisa mulai pakai link-link pendaftaran, misalnya kayak link atau bit.ly, atau pokoknya teman-teman mendigitalisasi lah. Kalau misalnya teman-teman jual apa, mau pakai Instagram, dibikin Instagram Shop,
TikTok juga boleh, teman-teman mau pakai Facebook page juga boleh gitu. Jadi gunakan teknologi semaksimal mungkin supaya teman-teman itu up to date nih, menyentuh klien-klien yang mungkin nggak di dekatnya teman-teman gitu ya. Oke, nah kemudian tadi benar solusinya adalah berteman dengan teknologi. Teknologi tuh banyak sih, tapi kalau berkaitan sama keuangan sebenarnya ada beberapa channel teknologi yang bisa kita sarankan gitu ya. Yang pertama sudah pasti pakai payment gateway. Payment gateway itu kalau teman-teman belum tahu, payment gateway adalah satu aplikasi gitu ya, yang bisa membantu teman-teman untuk menerbitkan link pembayaran. Kalau teman-teman mungkin sekarang punya website, pasti kan orang bertanya, ini kok nggak bisa sih bayar di websitenya gitu. Nah, itu kenapa? Karena teman-teman nggak pakai yang namanya payment gateway. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang bayar di channel e-commerce gitu ya, pasti kan lini pembayarannya banyak ya. Bisa pakai bank, e-wallet gitu kan. Nah, itu namanya pakai sistem payment gateway. Nah, yang kita mau kenalin ke teman-teman, teknologi hari ini adalah teknologi payment gateway dari Zendit. Nah, mungkin kemarin sempat kedengeran ya, oh Zendit, apa sih Zendit, nggak terlalu familiar nih. Nah, ternyata Zendit itu adalah payment gateway nih yang tadi aku jelasin. Jadi kalau di bisnis itu orang-orang umum atau sering melakukan pendaftaran untuk payment gateway. Jadi nanti di bisnisnya bisa menyediakan bank tuh, banknya banyak, ada BCA, BNI dan yang tertera. Kemudian mau pakai e-wallet juga bisa, mau pakai Alfamart atau Indomart itu juga bisa. Jadi konsep payment gateway adalah tempat untuk membuat link pembayaran untuk klien bisa bayar pakai metode apa aja yang dipengenin sama mereka. Oke, nah mungkin kita langsung masuk ke studi case aja ya. Si Zendit ini pernah ada klien namanya Kelana Scarf nih. Nah, di Kelana Scarf ini dia ada di Jawa Timur gitu ya. Bahkan bukan ibu kota, walaupun Jawa Timur juga besar, tapi marketnya cukup berani loh, karena mereka salah satu pionir untuk fashion hijab trendy ya di wilayah Jawa Timur gitu. Nah, si Kelana Scarf ini juga dulu berjualannya offline, buka toko gitu ya di ruko, kemudian mereka jualan ya selewatnya orang aja. Nah, sekarang di era teknologi mereka mulai melek untuk, oh kayaknya udah harus nih go digital dengan bikin website, supaya mereka nggak ketergantungan sama e-commerce gitu ya untuk biaya admin. Kemudian mereka juga merambah branding supaya orang-orang tahu, kalau mau beli hijab kemana ya? Orang-orang kalau misalnya mau beli baju hijab yang fashionable, baju muslim yang fashionable di mana? Maunya diingatnya adalah Kelana Scarf. Nah, akhirnya mereka berjualan online, dan pastinya kalau berjualan online adalah kendalanya klien kita tuh nggak cuma dari daerah Jawa Timur aja, tapi dari daerah lain. Dan gimana caranya supaya orang-orang di Jakarta misalnya bisa beli Kelana Scarf. Nah, salah satu caranya adalah dengan menerapkan teknologi payment gateway, di mana walaupun berjualannya di Jawa Timur, dibayarnya dari Jakarta pakai sistem Zendit, nanti bisa langsung dikirim aja. Kurang lebih teknologi yang digunakan seperti itu. Oke, kemudian ini juga ada brand yaitu Noviri. Jadi si Noviri ini juga sama nih. Kadang-kadang kalau misalnya kita bikin bisnis kan suka ada flash sale ya. Misalnya sebentar lagi ada 11.11. Bayangkan nggak sih betapa pusingnya kita ada ratusan bahkan ribuan orderan dalam sehari, sedangkan kita bingung gitu ngatur pengeluaran dan pemasukan, terutama untuk ngecek-ngecek bukti pembayaran ya. Nah, penggunaan teknologi payment gateway itu juga bisa meringankan untuk manual checking invoice. Karena kalau teman-teman misalnya pakai teknologi payment gateway, nanti pembayaran itu akan terkonfirmasi secara otomatis. Jadi nggak perlu cek-cek bukti pembayaran. Itu akan melakukan efisiensi waktu gitu ya. Pernah dengar seminarnya Mas Calvin juga nih waktu itu. Mas Calvin ada bilang tentang kadang-kadang orang tuh terlalu perhitungan untuk mengeluarkan cost, padahal cost yang dia bayar itu dibayar untuk efisiensi. Gitu ya Mas Calvin ya? Betul ya? Boleh nih kalau mau open mic juga join. Bener ya? Bisa hemat waktu, dan waktunya bisa dipakai buat strategis, yang jatuhnya jauh lebih valuable. Nah, itu benar. Itu adalah kata-kata Mas Calvin yang kengiang-ngiang sih pas aku waktu itu ikut seminarnya. Jadi Mas Calvin benar banget nih menyampaikan bahwa efisiensi itu penting gitu ya. Karena kita tuh banyak banget yang diurusin gitu. Jadi teman-teman pakai teknologi, salah satu tujuannya adalah melakukan efisiensi gitu. Kalau di bagian payment gateway atau finansial atau alokasi uang, ya gunanya untuk
meminimalisir waktu, jadi teman-teman nggak habis waktu buat ngecek-ngecek udah bayar belum Kak, mana bukti bayarnya gitu ya. Seperti itu kalau untuk di bagian teknologi payment gateway. Nah, di Zendeed ini kita punya banyak layanan, tapi mungkin layanan yang perlu dikenalkan ke teman-teman UMKM adalah tadi aja tuh mengenai pemasangan payment gateway di bisnisnya. Jadi walaupun bisnisnya individual, coba berani untuk pakai teknologi gitu ya. Karena teknologi itu sangat-sangat membantu secara signifikan supaya bisnisnya teman-teman maju di persaingan UMKM yang semakin ketat gitu. Oke, teman-teman dari Zendeed sih cukup itu aja, jadi jangan pusing-pusing kalau sekarang lagi mengalami kendala atau kegalauan gimana caranya ngatur uang gitu ya, karena tadi di session pertama udah dijelasin sama Mas Calvin, oke pilar-pilarnya ini, berarti teman-teman hanya fokus ke pilar itu aja, ditekuni, kemudian teman-teman mulai untuk tengok-tengok teknologi yang bisa diimplementasi di bisnisnya, salah satunya dengan Zendeed, gitu. Oke, Mbak Shirley, wah thank you banget nih. Jadi dari tadi pas Mas Calvin menjelaskan terkait gimana caranya untuk melakukan secara praktikal, tapi Mbak Shirley juga memberikan tips lagi ya kepada UMKM, terus juga para yang datang nih, teman-teman yang datang yang pada mau melakukan bisnis baru atau mungkin mau membuka UMKM baru. Nah tadi tuh udah diberikan tips-tipsnya, terus juga diberikan kemudahan bahkan ya untuk menjalankannya. Mungkin boleh kali ya aku minta closing statement nih dari Mas Calvin untuk menutup hari ini kira-kira yang paling penting untuk diingat dan juga harapannya untuk teman-teman di sini kira-kira Mas Calvin bisa melakukan apa aja nih. Silakan Mas Calvin. Closing statement mungkin satu kalimat, 2 kalimat atau lebih juga nggak apa-apa. Oke. Ya, pokoknya harus terus belajar dan tingkatkan kapasitas. Kapasitas bukan tentang seberapa modal kita kuat, kapasitas juga dari pemahaman kita juga sih, ilmu ya. Jadi nggak hanya terbatas keuangan dimanapun. Dan kapasitas juga bisa dari teknologi untuk efisiensi. Pokoknya fokus ke sana aja, jangan pusing-pusing sama teori-teorinya, learning by doing sih pastinya. Gitu aja. Oke, thank you Mas Calvin. Learning by doing ya. Thank you so much. Lalu untuk Mbak Shirley, silakan closing statement-nya. Ya, buat teman-teman SME bisnis yang sekarang lagi berusaha banget bangun bisnisnya, pokoknya semangatnya dijaga dan jangan pernah membandingkan pencapaian bisnis kita dengan bisnis orang lain, karena itu penting banget. Kadang-kadang kita kalau bikin bisnis suka nggak sadar nge-compare, kok dia udah nyampe situ ya, kok dia laku banget, padahal mungkin kita nggak tahu usaha dia jauh lebih besar daripada usaha kita. Jadi terus aja fokus ke gimana caranya supaya kita bisa berkembang seperti mereka tanpa harus membandingkan berlebihan ya. Oke, mantap sekali. Thank you banget Mbak Shirley. Dan aku juga mau berterima kasih kepada Mas Calvin dan Mbak Shirley sudah meluangkan waktu hari ini, dan tentunya kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir dan pastinya sudah mendapatkan ilmunya dan juga pengalamannya.